sudah ada, dan ini menurut saya sangat bagus karena melibatkan ada swastanya, ada peneliti LIPI-nya bahwa dikti di tempat yang lain kayak di Mangatas di Sumatera Barat itu dikerjakan total oleh Kementerian Pertanian, itu juga bagus. Ada juga nanti yang akan kita mulai dengan pola yang lain, BUMN nanti berdikari juga akan melakukan hal yang sama seperti ini, tetapi akan dijoinkan mungkin nanti dengan Spanyol atau Brasil, sehingga ada pola beda-beda, tetapi kita semangatnya kita ingin jangka 9-10 tahun betul-betul bisa swasembada daging sapi sendiri. Selain kerjasama antar kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan bekerjasama dengan negara lain seperti Spanyol dan Brazil dalam hal teknologi pengembangbiakan sekaligus pengebukan sapi potong. Upaya tersebut merupakan langkah awal menuju swasembada daging sapi. Presiden menambahkan, sampai ke swasembada daging sapi, ia memastikan bahwa Indonesia akan tetap melakukan impor. Mario Delima, Satria Eko Atmojo, Berita. Tagar HBD Jokowi 55 masih menghiasi dan juga menempati puncak trending Twitter di Indonesia. Nggak percaya? Coba kita lihat dulu screen capture HBD dengan tagar HBD Jokowi 55. Presiden Joko Widodo berulang tahun hari ini, Selasa 21 Juni 2016 yang ke-55. Ini dia tagar HBD Jokowi 55 yang menjadi puncak atau trending Twitter di Indonesia hari ini. Jejaring sosial Twitter membuat sebuah tagar HBD Jokowi 55 yang mengacu tentunya pada ulang tahun Jokowi yang menduduki urutan teratas. Ya, kita lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Ini kan Pak Jokowi ini dikenal belusukan. Kira-kira kalau hari ulang tahunnya ini belusukan juga atau seperti apa? Kalau lihat akun Twitternya @Jokowi yang diresmikan di hari ulang tahun Jokowi tahun lalu pada 21 Juni 2016, dulunya pakai Jokowi @Jokowi_do2. Coba kita akan konfirmasi ke rekan kami Eko Frima yang selalu menempel RI1. Selamat siang Eko Frima. Ya, selamat siang. Diceritain dong kalau Pak Presiden ini ulang tahun biasanya ada ritual-ritual tertentu nggak Eko? Ya, Widya, tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun hari ini Presiden Joko Widodo resmi berulang tahun yang ke-55 tahun, namun hari ini Presiden Joko Widodo tetap melakukan belusukan dan meskipun puasa, tidak tanggung-tanggung ada 5 lokasi yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, Widya. Dan pada pagi tadi, lokasi pertama yakni Presiden Joko Widodo mengunjungi tol Bogor, Ciawi dan juga Sukabumi atau disingkat sebagai tol Bocimi yang saat ini pengerjaannya tengah dilakukan pada tahap sesi pertama. Memang tol ini sudah dimulai pada tahun 2007 lalu, Widya, namun hingga kini proyek tersebut masih mangkrak. Untuk itu Presiden mengecek langsung pengerjaannya dan ditargetkan pada tahun 2018 proyek tol dengan panjang total 53,6 km itu yang menghubungkan kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Sukabumi Utara dan juga kota Sukabumi ini dapat selesai. Dan proyek ini dibagi dalam 4 sesi, Widya, di mana saat ini proyek sudah berjalan kurang lebih sejauh 15 km dari total 53,6 km. Dan sesi pertama ini menghubungkan Ciawi dan Cigogong Lido dan ditargetkan selesai pada tahun 2017. Eko, ini dari tadi pernyataan kamu kok isinya kerja terus ya, sesuai dengan filosofi dari Pak Jokowi. Nggak ada gitu ritual tiup lilin atau potong kue, Eko? Belum ada ya sampai sekarang? Ya, sejauh ini memang tidak ada, Widya. Kami pun awak media yang saat ini tengah berpuasa dipaksa untuk bekerja oleh Presiden Joko Widodo. Kami pun mencoba untuk menanyakan kepada Presiden tentang bagaimana ritual yang disampaikan Presiden ketika menyambut hari ulang tahunnya. Oke lah, kalau begitu dari Birokes tidak memberikan izin kepada kami untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden. Dikarenakan Presiden menyatakan saat ini adalah fokusnya untuk kerja kepada rakyat. Kerja. Tapi Eko boleh ya titip selamat ulang tahun tentunya dari teman-teman di sini, dari para netizen yang akhirnya juga menjadi tren Twitter. Selamat kembali bertugas, kerja Eko. Presiden Joko Widodo memprediksi swasembada daging sapi di Indonesia masih jauh. Menurut Jokowi, Indonesia baru akan memasuki swasembada daging sapi hingga 10 tahun mendatang.
Presiden Joko Widodo memantau langsung proses penggemukan sapi unggul yang dihasilkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bersama pihak swasta di Desa Rumpin, Cibodas, Jawa Barat. Pemerintah telah memiliki 7 lokasi untuk pengembangbiakan sekaligus penggemukan sapi potong. Seluruh tempat itu di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Peternakan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ketujuh tempat tersebut bekerjasama dengan LIPI. Pemerintah juga akan bekerjasama dengan Spanyol dan Brazil dalam hal teknologi pengembangbiakan sekaligus penggemukan sapi potong. Upaya tersebut merupakan langkah awal menuju swasembada daging sapi. Ya, kita ini mempunyai ada 7 lokasi yang sudah ada, dan ini menurut saya sangat bagus karena melibatkan apa? Ada swastanya, ada peneliti LIPI-nya di bawah Dikti. Di tempat yang lain kayak di Mangatas di Sumatera Barat itu dikerjakan total oleh Kementerian Pertanian, itu juga bagus. Ada juga. Baik, kembali lagi di trending topik pemirsa, kita akan menyoroti apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen nih terkait dengan satu insiden yang terjadi di Kepulauan Natuna, di perairan Natuna tepatnya, di mana kemudian kapal perang Indonesia menangkap kapal nelayan Tiongkok di kawasan zona ekonomi eksklusifnya Indonesia atau ZEE saat mereka sedang menebar jala untuk mencuri ikan di kawasan perairan Natuna. Ada 12 kapal yang kemudian akhirnya ketika melihat kapal perang Indonesia diberikan peringatan, terus akhirnya mereka kabur dan tidak mengindahkan peringatan yang ada. Dan namun akhirnya kapal perang Indonesia berhasil menangkap 1 kapal. Ya, dari 12 kapal tersebut ada 1 kapal yang berhasil ditangkap, ada 7 awak kapal yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan, dan Panglima Armabar mengatakan bahwa tidak ada yang terluka. Jadi tembakan yang dilancarkan oleh kapal perang Indonesia hanya berupa tembakan peringatan saja. Namun hal ini juga memicu juga satu reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok mengatakan peringatkan kepada Indonesia, protes begitu ya, mendesak Indonesia untuk berhenti mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan, mempersulit masalah atau mempengaruhi perdamaian dan stabilitas. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana posisi permasalahannya? Sudah hadir di sini ada Bang Martin Hadiwinata, Kabid Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Mbak kita. Jadi ini tolong buat kami mengerti sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Kenapa kok kemudian kita yakin adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia, tapi di sisi lain Tiongkok juga begitu yakin bahwa ini adalah bagian dari zona traditional fishing right-nya mereka. Ya, kalau terkait dengan pertama zona ekonomi eksklusif, jadi kalau di dalam hukum laut internasional kita wajib untuk mengelola sumber daya perikanan, dan ketika dan kita harus menentukan seberapa jauh kita bisa memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Nah, ketika tidak bisa memanfaatkan keseluruhannya, ada yang berlebih seperti itu, kita diminta untuk memberikan kepada negara lain. Tetapi ini harus ada kejelasan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Berapa sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya kira saat ini kita sudah bisa memanfaatkan keseluruhannya dalam konteks memanfaatkan secara berkelanjutan ya, tidak menghabiskan seluruhannya. Dan terkait dengan traditional fishing right, saya kira di sini pemahamannya keliru ya kalau itu sebagai traditional fishing right. Coba kita lihat ya, kalau Indonesia ini memakai UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, mengklaim bahwa itu merupakan ZEE Indonesia. Sementara kemudian Cina melihat itu merupakan bagian, sampai kemudian membuat garis putus-putus begitu ya. Di sini itu merupakan daerah fishing zone, traditional fishing zone mereka. Ini keduanya mempunyai klaim yang benar atau gimana menurut pertama untuk traditional fishing right, saya harus meluruskan dulu. Jadi traditional fishing right ini sangat terkait dengan perairan kepulauan. Jadi negara diminta
negara yang saling berbatasan, khususnya negara kepulauan harus membuka ruang bagi nelayan tradisional untuk menangkap ikan di melintas batas. Itu berarti Indonesia harus memberikan hak itu, begitu ya, termasuk juga untuk siapapun. Negara tetangga, negara tetangga, Malaysia, Cina juga termasuk. Nah, di sini konteks nelayan tradisional itu seperti apa? Konteksnya nelayan tradisional dalam perspektif kita sendiri itu merupakan dengan ukuran kapal yang kecil, ya, sederhana, menggunakan alat tangkap sederhana, dan dia tidak untuk keperluan komersil. Dan ini yang membedakan dengan nelayan tradisional dengan. Nah, kalau yang kita lihat tadi kita punya gambarnya Tiongkok, tuh. Ya, di Tiongkok itu kapal yang berhasil satu ditangkap. Itu termasuk dalam kategori tradisional menurut pengertian umum, dan Indonesia tidak? Nah, kalau untuk konteks internasional yang ada ya, Indonesia, saya coba ambil dari Indonesia dengan Australia. Nelayan tradisional dimaknai sebagai nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan menangkap ikan yang secara turun-temurun di dalam satu tempat. Baik. Nah, untuk tadi yang digambarkan tadi, saya kira itu tidak pas untuk mengatakan itu sebagai nelayan tradisional, perikanan tradisional. Walaupun mereka mungkin mengklaim itu sebagai wilayah yang turun-temurun menjadi wilayah fishing ground mereka, dan tapi ini perubahan-perubahan perkembangan zaman yang ya kita harus memahami bahwa sumber daya perikanan kita ada batasnya juga, tidak bisa juga mereka bisa sembarangan untuk masuk. Terkait juga dengan ini, dengan apa tadi pengertian mengenai nelayan tradisional, begitu ya. Nelayan tradisional, apakah ada satu pengertian yang sama begitu antara Indonesia dengan Cina? Karena kalau melihat di hukum konvensi hukum laut internasional pun juga tidak dijelaskan secara detail juga seperti apa begitu kan? Ya, ini terkait dengan hubungan antar negara ya. Indonesia dengan Cina itu memiliki perbedaan pengertian nelayan tradisional. Kita sudah memiliki definisi nelayan tradisional di Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Di situ disebutkan nelayan tradisional itu apa saja. Nah, terkait dengan Cina, saya tidak begitu paham mengenai definisi nelayan tradisionalnya. Nah, saya kira di sini konteksnya juga kita harus melihat wilayah itu wilayah zona ekonomi eksklusif. Ya, kita memiliki hak berdaulat. Bukan hak kita tidak bukan kedaulatan sepenuhnya kita. Kita hak berdaulat ini maksudnya lebih kepada kita mengelola sumber daya tersebut, tetapi sebenarnya dibuka untuk negara lain. Nah, tetapi ketika itu sudah kita manfaatkan, itu seharusnya itu menjadi milik kita semuanya. Nah, di sini Indonesia sudah memanfaatkan sebenarnya ya. Nah, ini yang sebenarnya masih belum jelas bagaimana statusnya, status overfishing kah atau masih ada yang bisa dimanfaatkan. Memang kaya sekali ya wilayah Laut Natuna ini kan, karena kalau melihat berbagai kasus yang ada, Cina ini sudah beberapa kali, ini yang kita itu sudah 3 kalinya. Belum lagi negara-negara lain yang masuknya daerah-daerah situ saja gitu. Apa nilai kekayaannya untuk perikanan daerah situ? Pertama kita ini memiliki lokasi yang sangat strategis ya. Kita diapit 2 samudra, kemudian 2 benua ya, Australia dengan Asia dan segala macamnya, dan itu memiliki pola arus yang sangat baik untuk ikan-ikan berkembang. Dan satu hal yang terpenting adalah kita dilalui beberapa spesies ikan yang sangat ekonomis, dan ini bermigrasi jauh. Termasuk di sini adalah ikan-ikan tuna. Dan jalurnya lewat situ. Dan itu menyebabkan perairan Natuna ini sangat seksi ya, bahasa sangat menjadi rebutan begitu, menjadi main desk line yang belum selesai itu. Baik. Pak Martin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Kita lihat bagaimana juga penyelesaian dari pemerintah harus mengatakan dengan tegas bahwa wilayah Kepulauan Natuna adalah wilayahnya Indonesia. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa di Trending Topic dengan hal-hal yang menarik lagi. Di antaranya ada yang ulang tahun hari ini.